Merdeka dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Kami Baligi Academy hadir menyapa Anda, ya. Meskipun Jessica Kumala Wongso sekarang sudah bebas bersyarat, tetapi ingat, itu tetap Jessica dilabel sebagai pembunuh Mirna Salihin, ya, akibat rekayasa barbar brutal biadab, ya, yang diketuai oleh Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016. Di bawahnya ada Krisnamurti sebagai Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016, ada saksi ahli penipu rekayasa Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto, ya. Jadi label itu tetap ada sampai nanti dibersihkan nama baiknya, ya, ketika dilakukan sidang PK. Jadi memang berbahagia atas kebebasan bersyarat, ya, tetap ada kata bersyarat, harus wajib lapor 2032, ya, sampai 2032. Bayangkan, ya, mereka yang merekayasa, Jessica harus mendekam di penjara 8,5 tahun, dan setelah bebas bersyarat harus wajib lapor sampai 2032, ya. Dan para prekayasa ini masih santai hidupnya, ya. Tito Karnavian masih hidupnya seolah-olah orang baik itu, ya, Mendagri sekarang, ya. Belum lagi si Krisnamurti itu, ya, Irjen Pol Kadippu Pinter. Bayangkan, ya, belum lagi Muhammad Noah Lazar, ya, Kombes Pol, sekarang naik jabatan menjadi Sespuslapor, Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Belum lagi Christopher entah di mana, mungkin dapat proyek banyak dari Bareskrim atas jasanya merekayasa, ya. Inilah rekayasa semacam ini yang harus kita tumpas, ya. Jadi target utamanya memang harus menumpas, memenjarakan orang-orang ini. Karena apa? Karena mereka bukan pemilik republik ini, ya. Saya selalu mengatakan, kami di Toba tidak mengenal yang namanya Tito Karnavian atau Krisnamurti, nenek moyangnya entah siapa, ya. Jadi kami tidak tahu, gitu loh, apa jasa nenek moyangnya sehingga mereka dengan semena-mena mengobrak-abrik hukum di republik ini, ya. Bahkan cucunya nenek pahlawan dari Toba saja, ya, si Singamangaraja 12 itu tidak melakukannya, gitu loh. Ini orang entah siapa ini, entah dari mana, kan, ya. Jadi bagi kita practically jalan satu-satunya untuk mempublikkan rekayasa ini, ya, ya sidang PK, ya, PK yang disiarkan secara live, ya, biar kita bongkar semua, ya, rekayasa barbar brutal biadab lewat operatornya, yaitu Muhammad Noah Lazar, ya, saat itu kepala Subdit Komputer Forensik Mabes Polri itu, ya, yang sangat barbar brutal biadab yang saya search itu tidak pernah ada, ya, dilakukan oleh negara lain, ya, sebrutal biadab itu, ya, sejak pernah ada negara-negara itu saya search itu di muka bumi ini, ya, cuma di Indonesia inilah, ya, Mabes Polri pusat, harusnya di sana keutuhan data yang paling sensitif dijaga keutuhannya, justru menjadi studio animasi digital, ya, Mabes Polri, ya. Jadi mereka ini sangat licin, ya, bersembunyi di balik seragamnya, ya, sampai saat ini dikiranya dengan Jessica Kumala Wongso dibebaskan bersyarat langsung kita puas dan diam, ya, bersenang hati sudah bebas meskipun bersyarat, terus kita diam bungkam, begitu, ya, mungkin pikiran mereka. Rakyat puas jika Mabes Polri, khususnya Kapolri ini, ya, atas nama institusinya, ya, minta maaf,
gitu loh. Ya, atas rekayasa yang pernah terjadi, ya, yang dilakukan oleh Mabes Polri, ya. Pada saat itu Kepala Subdit Forensik Mabes Polri Muhammad Noah Lasar yang merusak barang bukti digital, membuat video tajam menjadi kabur sehingga bisa menggiring hakim. Hakimnya tergiring atau memang menyediakan diri untuk tergiring, kan gitu. Komplotan juga itu. Nah, jadi kami meminta rakyat, Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, harusnya Anda tunduk kepada undang-undang. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 yang mengatur tugas, ya, kewajiban dan tugas dari Kapolri. Tegakkan hukum. Tugas Anda adalah menegakkan hukum. Ya, jangankan Tito Karnavian senior Anda, bahkan istri anak Anda aja pun harusnya, kalau Anda Kapolri, ya, Anda harus berpegang teguh pada undang-undang itu. Karena lewat undang-undang itu Anda diangkat. Harusnya walaupun anak istri Anda yang melanggar undang-undang, melanggar hukum, harus Anda tangkap. Apalagi cuma Tito Karnavian yang kebetulan seniormu, apalagi cuma Krisnamurti yang kebetulan satu angkatanmu di Akpol di Semarang sana. Ya. Jadi tegakkanlah hukum sesuai undang-undang yang diamanatkan pada Anda. Jangan jadi pengecut, bahkan menjadi pelindung bagi Tito Karnavian. Ya. Anda kan tugasnya melindungi rakyat, mengayomi rakyat, menegakkan hukum, bukan melindungi mereka meskipun satu korpsmu, karena kalian dibayar oleh pajak rakyat. Anggaran kalian 114 triliun, ya. Satu tahun 114 triliun, naik terus, minta naik terus, minta naik terus. Gaji sudah sangat mencukupi, dikasih rakyat lewat keringat rakyat. 114 triliun. Kalau dibagi 280 juta rakyat itu, ada 400 ribu. Ya, mulai dari bayi sampai lansia yang mau meninggal. 400 ribu kami sumbangkan pajak kami untuk kalian per tahun. 400 ribu, mulai dari bayi yang baru tumbuh, baru lahir, sampai yang akan meninggal sebentar lagi, itu membayar 400 ribu untuk kalian per tahun untuk anggaran kalian lewat pajak rakyat itu. 400 ribu. Tetapi, ya, kau sebagai Kapolri tidak melakukan tugas pokokmu, menegakkan hukum. Saya sudah laporkan itu di Mas Presisi. 1 Maret 2024, 31 Maret 2024, 10 Juni 2024. Apa yang kalian balas? Ya, 37 bukti rekayasa itu, bukti ilmiah, tidak berkadar pengawasan. Padahal tugasmu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 mengamanatkan engkau untuk menerima pengaduan dan laporan dari masyarakat. Kita buka undang-undang itu sekarang. Pasal 13, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Menegakkan hukum. Kapolri, kalau Anda benar-benar menegakkan hukum, tumpas itu, walaupun itu seniormu, anak buahmu, teman apamu, satu akpolmu, ini kan sudah sangat biadab, brutal ini. Rekayasa kalian ini, ya, merusak barang bukti digital, menghancurkan resolusi, ya, membuat kabur, menganimasi segala macam perbuatan biadab kalian di Mabes Polri itu. Ya. Jangan kau bilang Muhammad Noah Lasar tidak mengatasnamakan Mabes Polri. Dia Kepala Subdit Komputer Forensik Mabes Polri pada saat dia merekayasa itu. Ya. Tahu jawab kalian itu. Merekayasa rakyat, merekayasa nasib rakyat. Kalian kira rakyat yang membayar kalian itu jadi apa? Budak kalian. Pasal 15, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: A. Menerima laporan dan atau pengaduan. Pasal 15. Menerima laporan dan atau pengaduan. Itulah Kapolri tugasmu. Tapi apa yang kau lakukan? Pengecut kau. Ya. Dasar kau pengecut Kapolri, nggak layak kau. Mundur aja lah kau.
Ini lihat ini. Jawaban apa lah ini Dumas Presisi? Coba bayangkan. Tidak berkadar pengawasan. Coba. 1 Maret, 31 Maret. 1 Maret tidak berkadar pengawasan. 31 Maret Dumas saya tidak berkadar pengawasan. Yang 10 Juni apalagi jawaban kalian? Ya, saya kan sudah tantang kau. Kalau kau nggak percaya, ayo pertemukan saya dengan Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto di Mabes Polri. Itu di hadapanmu langsung. Gitu loh. Saya akan buktikan di depan Anda betapa bobrok komputer forensik Mabes Polri itu. Gitu. Jadi Anda jangan melindungi para prekayasa itu. Ya. Kami tidak terima 114 triliun itu kau pakai untuk melindungi para penipu dan prekayasa. 400.000 pajak kami per nyawa, per jiwa untuk kalian per tahun. Kami sumbangkan keringat kami untuk kalian. 400.000 per orang, per jiwa, per tahun. Untuk 114 triliun ini, untuk membayar gaji kalian, rumah dinasmu, ya, tunjangan transportasi apa segala macam, hotel untuk kau. Ya. Jangan mentang-mentang kau sedang berada di puncak kekuasaan. Bentar lagi juga kau nobadinya 2 bulan ini. Tegakkan hukum. Walaupun langit akan runtuh, walaupun itu seniormu, walaupun itu temanmu, si Krishnamurti itu, walaupun Muhammad Nuh Al-Azhar itu anak buahmu, tegakkan hukum. Di situ baru kami bisa menghormati kepolisian. Tapi kalau kau sembunyikan, kau lindungi, makin hancur bobrok itu citra kepolisian itu. Ya. Kenapa? Ini bukti ilmiah sangat sederhana. Matematika, very simple mathematics. Ya. 5 menit pun bisa saya terangkan kepada Anda. Langsung ringkus itu Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Buktikan, validasi, periksa keterlibatan Tito Karnavian dan Krishnamurti. Atasannya dia langsung, masuk akal tidak? Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher cuma sebagai ahli mau merusak barang bukti digital yang harusnya tajam jadi kabur. Itu kan capek pekerjaan, capek itu menganimasi itu. Gitu. Nggak mungkin dia tanpa diperintah atasannya dia melakukannya itu. Coba pikir Anda jenderal, paham itu struktural. 114 triliun. Kalau ini nggak bisa kau tuntaskan, Tito, Listio Sigit Prabowo. Sebaiknya Komisi 3 DPR harus memanggil orang ini, mempertanyakan kemana 114 triliun itu, pangkas itu dana itu, ya. Jadikan pecah-pecah mereka seperti di Amerika, jadikan cuma serip-serip, gitu. Jadi APBD kabupaten saja membiayai kepolisian kabupaten, jangan APBN langsung. Kurangi itu anggaran itu kepada Komisi 3. Ini terlalu besar ini 114 triliun ini, ya. Kita sumbang 400.000 per tahun per jiwa, mulai dari bayi sampai yang mau meninggal. Tetapi pekerjaannya begini, justru mereka rekayasa rakyat. Ini kan luar biasa ini pengkhianatan terhadap rakyat ini. Ya. Tugasmu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 menegakkan hukum, menerima laporan, pengaduan masyarakat. Kau hianati undang-undang itu. Sekarang harusnya berbenah kalian Polri, Kapolri, ringkus mereka semua, minta maaf sama rakyat, pecat, pidanakan. Ya, kalian sendiri harusnya mengajukan PK ke MA. Itulah bentuk apresiasi dan minta maaf kalian kepada rakyat. Kalian yang merekayasa, kok kami rakyat yang capek untuk membersihkan kotoran kalian. Kalian yang merekayasa. Harusnya kalian yang minta maaf, kalian yang membenahi. Itu baru sportif. Kalian yang merekayasa, harus kami yang capek. Tugas kalian cuma apa? Gampang kok. Tugasnya Muhammad Nuh Al-Azhar kalau nggak merekayasa, gampang Kapolri. Cuma zoom aja 3 kali itu. Semua pergerakan Jessica sudah dapat itu. Karena video itu sangat tajam itu, 2 juta pixel per frame atau 2 MP. Ya. Tugasnya harusnya kan gampang sekali. Ya. Luar biasa, pekerjaan yang gampang dibuat susah karena motif rekayasa itu. Naik jabatan lah si Tito Karnavian menjadi Kapolri. Si siapa itu Krishnamurti jadi Wakapolda Lampung. Muhammad Nuh Al-Azhar dari
AKBP menjadi Kombes Pol, naik jabatan semua. Para jaksa pengkhianat itu juga naik jabatan. Ardhito Muardi, Sandi Andika, semua, Saguy Karpalo, Haribo, Maleni Hukum, Wahyu Oktavian. Dibayangkan ini, ya. Negara ini sudah mafia hukum, semua naik jabatan karena akibat rekayasa ini. Anda tugasnya menegakkan hukum, undang-undang itu loh, mengamanatkan Anda, Kapolri. Kok bisa Anda ini seperti ini? Aduh, dibayar rakyat mengkhianati rakyat Anda ini, gitu. Kan sudah saya tantang Anda. Kalau saya yang salah, langsung saat itu kita bertemu di Mabes Polri. Panggil itu Muhammad Noah Lazar, Christopher. Kalau saya salah, langsung penjarakan saya, kan beres. Itu loh gentleman sebagai Jenderal Bintang 4. Ya. Ya. Menerima laporan dan atau pengaduan pasal 15, jawabannya tidak berkadar pengawasan, pengkhianatan, penghinaan itu terhadap saya. Ya, kau pikir saya nggak capek menyusun 37 bukti ilmiah itu, mengupas, mengorek, membersihkan kotoran yang kalian buat di Mabes Polri itu? Coba, capek saya. Ya, kau anggap sepele, tidak berkadar pengawasan. Sistem apa itu? Kau luncurkan 2021, big mouth kau, meluncurkan 2021 Bumas Presisi seolah-olah berguna. Bumas Presisi mau kosong. Sudah saya lampirkan ini, ya. Sudah tinggal enak kau membersihkan mereka. Ada langsung landasan ilmiahnya, ada langsung tanggung jawab ilmiahnya. Menyidangkan ini pun gampang sekali mereka. Bukti pertama saja sudah hancur. Ya, video CCTV 7, waktu yang sama punya resolusi yang berbeda. Ya, satu yang bagus, otentik, satu dihancurkan oleh Muhammad Noah Lazar. Padahal di situ pergerakan Jessica dikriminalkan di situ. Ya, dituduhkan segala macam itu sebelum 17-17. Menggeser paperback lah, menggeser gelas, masukkan sedotan lah, masukkan sianida lah. Itu semua dituduhkan di situ. Bayangkan itu tugas Mabes Polri. Menuduh berdasarkan bukti yang sudah direkayasa, itu kan pengkhianatan itu Mabes Polri, ya. Perlu kalian dibubarkan. Kalau sampai masyarakat marah, bisa dibubarkan kalian dari Republik ini. Atau paling tidak diturunkan derajatnya di bawah Kemensos. Jangan buat masyarakat marah. Ya, karena ini akan semakin viral. Tidak bisa lagi kalian bendung ini. Saya tambahkan lagi, Kapolri, kebrutalan anak buahmu. Coba lah bayangin. Ya, di metadatanya itu, inilah pakai software untuk menurunkan, ya, transcoding, menurunkan resolusi. Ya, super apa ini? E-Write Soft. Ya. Bisa free version, ada special edition. Inilah yang dipakai oleh Mabes Polri, bayangkan, untuk menurunkan, merusak bukti digital itu. Ini, ya. Universal All Purpose 3D Video Converter. Ya, harusnya dasarnya MP4, kodeknya H264, ya. Atau EVC, Advanced Video Coding, ya, sesuai dengan DVR-nya di sini. Ini dia, ini DVR di Cafe Olivier itu, FD 161S itu di metadata apa, di keputusan ada, ya, barang buktinya ini. Inilah video compression H264 dibungkus dalam file MP4. Tapi apa yang dilakukan Muhammad Noah Lazar? Inilah diturunkan resolusi pakai ini, ya, di Red Sock. Ini di metadatanya ini. Kanal 7, 1717 sampai 1839. Di sini, ya, digiring hakim bahwa Mirna Salihin tidak mengambil sedotan dari atas meja karena sudah dikaburkan ini. Inilah Director Created with Super C. Ini softwarenya E-Write Soft Writing Application. Dia sengaja di-transcoding untuk dikaburkan, ya. Inilah audio formatnya, ya, audio video interleave AVI, padahal dasarnya MP4. Ya, terus kodeknya MP4 visual, harusnya H264 atau AVC, Advanced Video Code, Advanced Video Coding. Inilah kan berubah semua akibat software ini. Ini metadatanya ini, ya, digaburkan, dihancurkan. Untuk karena CH1 juga sama, ya, dikaburkan, dan schooling ini juga
Inilah software untuk melakukan downscaling itu, created with super rewrite soft. Begitu juga dengan CCTV 9, ya. Inilah bayangkan .mp4.avi. Ini MP4 itu hasil ekspor dari DPR-nya, ya. Kodeknya adalah H264 atau AVC. Inilah jadi AVI dia buat audio video interleave pakai software ini untuk ngaburkan di Redsoft. Inilah kodeknya MP4 visual yang jauh lebih rendah daripada H264 atau advanced video coding. Ini MP4 visual. Kaburlah dia ya, jadi 96576. Inilah softwarenya ya, video converter. CH03 juga. Ini juga sama nasibnya, .mp4.avi, makanya persidangan saya katakan 2 kali kompresi ini. Direktur created rewrite soft. Aduh, parah kali. Ya sebaiknya kita bersama-sama menuntut ya rakyat yang mau keadilan, karena bukan hanya tentang Jessica ya, dan bahkan bukan tentang Jessica, ini Jessica memberikan kita gerbang untuk menuntut ya, gerbang membuktikan rekayasa ini ya. Jadi ini tentang kita semua, bisa anak cucu kalian juga nanti, ponakan ya, sepupu, semua bisa jadi korban rekayasa brutal barbar biadab Mabes Polri ini kan gitu. Jadi kita yang sadar ini harus menuntut Kapolri ini untuk meminta maaf terbuka, minta maaf secara terbuka di publik. Rekayasa dilakukan oleh Mabes Polri, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nolazar, dan Christopher Harimanrianto. Dan bukti rekayasa itu disajikan oleh para jaksa pengkhianat, Ardhito Muardi, Sandiandika Sugikarpalo, Haribo Malanuung, dan siapa itu, Wahyu Tapiandi. Dia harus minta maaf ini. Kapolri harus minta maaf kepada rakyat secara terbuka, minta maaf, dan dia sendiri, institusinya dia sendiri harusnya mengajukan PK. Itu bukti tanggung jawabnya. Bukti bahwa dia telah mengakui, institusi Polri mengakui telah terjadi rekayasa barbar brutal biadab oleh institusinya. Gitu. Minta maaf kepada rakyat, membenahi Polri, jangan lagi pernah terjadi rekayasa hanya untuk naik pangkat, hanya untuk jadi jenderal, hanya untuk jadi Kapolri. Si Tito Karnavian itu, gitu loh. Apa susahnya kalian minta maaf terbuka sama rakyat? Coba. Justru rakyat semakin mengapresiasi, gitu loh, bahwa kalian mau terbuka. Tapi kalau dikasih aduan laporan begini kalian anggap sampah, ya tunggu sampai rakyat nanti. Ini kan sudah semakin viral nih. Apalagi jadi nanti diajukan sidang PK dan live. Saya tidak gentar untuk diancam Kapolri. Ya kita adu mental aja. Saya akan buka itu. Kalau saya dipanggil kan gitu. Dipanggil di sidang PK kan gitu. Ya. Kalau tidak ya apa boleh buat, kan saya tidak bisa memaksa. Gitu. Jadi itulah ya ultimatum kami ya, sebagai rakyat. Minta maaf secara terbuka kepada publik, akui kesalahanmu, minta maaf ya. Geret itu semua yang terlibat dalam rekayasa itu ke pengadilan, tuntut, pidanakan, dan kalian sendiri yang membersihkan kotoran kalian, rekayasa kalian. Ajukan PK kalian. Kalian yang harusnya mengajukan PK itu. Itu bukti kalian mengapresiasi rakyat yang menyumbang keringatnya ya, untuk gaji dan fasilitas kalian. 400.000 per tahun per nyawa. 114 triliun rupiah dibagi 280 juta, sekitar 400 ribuan itu per tahun per nyawa, mulai dari bayi sampai yang lansia. Itu bukti kalian berpihak pada rakyat yang membayar kalian. Kita tunggu aja tindakan dari Kapolri ini ya, apakah dia masih pengecut atau sudah mulai menjadi pemberani kan gitu. Kadang-kadang kan orang pengecut bisa langsung pemberani ya, berubah karena sadar ya. Kita tunggu aja itu. Oke, sekian dulu dari kami di Tepian Danau Toba yang Indah. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Merdeka! Merdeka! Selamat atas kebebasan bersyarat untuk Jessica Kumala Wongso ya.
Kemarin tidak sempat buat video karena banyak kesibukan, ya. Tapi mendengar berita, membaca, menonton berita turut senang lah ya. Meskipun masih ada persyaratan ya, bebas bersyarat ya, dengan banyak analisa katanya kejanggalan segala macam ya. Yang penting keadilan harus nomor satu ya. Jangan ya, saya berharap tidak pernah lagi terjadi rekayasa semacam ini ya di Republik ini. Apalagi kita baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, merenungi, menghayati nilai-nilai perjuangan para pejuang bangsa, pahlawan bangsa yang merelakan nyawanya demi apa ini ya, bangsa ini. Ya, saya berharap dan menerima informasi ya, tetap diajukan PK oleh Bang Oto. Saya juga berharap demikian, agar kita kupas, bongkar semua ini rekayasa barbar, brutal, biadab ya, yang pernah terjadi di muka bumi ini ya. Tentu yang dikoordinasi adalah Kapolda Metro Jaya 2016 Tito Karnavian dan bawahannya Krisnamurti ya, dan ahli Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, tim eksekutor, dan sejumlah orang di balik mereka ya, di bawah mereka pasti itu tim editor. Berikut dengan para jaksa pengkhianat Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Karvalo, Hari Wibowo, Mahlani Wubung, Wahyu Oktaviandi. Ini harus kita bongkar rekayasa brutal, barbar, biadab ya, yang mengkhianati nilai-nilai perjuangan para pahlawan bangsa. Sudah enak digaji rakyat, tiap bulan menerima gaji dari keringat rakyat, kalian manipulasi pula rakyat itu, kalian mangsa rakyat itu dengan kekuasaan kalian. Tanpa pejuang bangsa, kalian jadi apa kalian? Masih tetap kita jadi budak penjajah Belanda dan Jepang itu. Ya, sembari menunggu PK ini ya, saya ingin menyuarakan kepada Mahkamah Agung ya, siapapun ketuanya itu ya. Kalian ya, saya selalu bilang, kalian yang memutuskan perkara berdasarkan bukti rekayasa, kalian yang membuang kotoran, kalian digaji rakyat, ya kalian benahi ini, mengaku salah, minta maaf ya, kepada rakyat ya. Jangan sok gengsi, sok paling benar, sok nggak pernah salah. Kok bisa Binsar Gultom, Partai Tulus Tapea, dan Kisworo itu percaya dengan video yang sangat kabur itu ya? Anak kecil pun tidak mungkin percaya itu. Yang kabur seperti itu dijelaskan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto kok bisa diterima mentah-mentah, padahal dia lulusan sarjana hukum, magister hukum, ada yang doktor. Tidak ada nilai kritis, tidak mungkin itu. Periksa mereka bertiga, berkomplot itu pasti itu ya. Plotnya adalah follow the money. Apa yang ditawarkan Tito Karnavian saat itu? Naik jabatan, duit. Periksa itu Hakim Agung. Kalau Anda masih Hakim Agung, pakai kata Agung ya, harus diperiksa mereka bertiga itu ya. Kenapa dia bisa percaya dengan orang idiot aja pun jadi hakim saat itu? Tidak mungkin percaya itu video CCTV itu otentik ya. Bahkan di sidang saya sudah bilang itu rekayasa, tapi tidak diterima. Yaitu periksa itu mereka bertiga itu, terutama Binsar Gultom itu ya, walaupun dia katanya sekarang sudah sakit-sakitan, tidak peduli rakyat, seret ke pengadilan gitu loh, agar tidak ada lagi hakim yang memanfaatkan wewenangnya ya, mendapatkan iming-iming, jabatan, uang dan lain-lain ya. Rakyat menuntut ya, mungkin bukan rakyat, saya dan beberapa orang ya, kalian harus berbesar hati, koreksi ya.
Ya kalau bisa sebelum sidang PK, daripada saya permalukan nanti di sana bagaimana Binsar Gultom memutuskan pakai video CCTV rekayasa itu. Enggak tambah malu kalian diliput oleh liputan wartawan internasional, ya. Tambah malu kan? Lebih baik benahi, berbesar hati, mengakui salah, seret itu Binsar Gultom, Partai Tulis Hutapea dan Kisworo ke pengadilan itu. Ya, buktikan mereka itu mendapatkan naik jabatan kan, setelah itu hakim tinggi dan lainnya, mereka semua. Jangan, kalian sudah digaji rakyat untuk duduk di situ mengemban tugas hakim agung. Agung apaan? Kalau bukti rekayasa bisa lolos mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, banding kasasi sampai PK. Apakah tidak ada hakim yang rasional di institusi kalian? Tidak ada hakim yang punya logika. Kalian tanya aja orang idiot, mungkin sudah paham itu video CCTV itu sudah buram di kafe yang berkelas. Itu kan hal yang mustahil itu bagi Binsar Gultom bisa ditipu-tipu seperti itu. Kalau bukan karena iming-iming jabatan dan uang. Dia yang paling ambisi di situ. Itu harus diseret itu ke pengadilan itu orang. Ya, kepada juga Kapolri, ya. Saya tidak takut untuk diancam sekalipun. Kapolri, ancaman penjara mati sekalipun saya tidak pernah takut. Saya cuma takut sama Tuhan. Itu aja, ya. Jangan pernah mengancam-ancam saya. Saya kontenkan malah. Jadi pesan saya kepada Kapolri, ya, ini sudah sangat brutal, barbar, biadab, ya, bukti ilmiah yang tidak terbantahkan. Terserah kaulah Kapolri. Kalau mau kita kupas ini di pengadilan, tambah hancur citra Polri yang sudah hancur, ya. Siapa lagi yang percaya itu laboratorium forensik kalian, Mabes Polri? Saya bongkar itu nanti satu persatu. Tidak segan-segan saya katakan barbar, biadab, brutal yang pernah terjadi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, dan itu akan diliput internasional. Minimum media Australia, Malaysia, Singapura. Bayangkan, ya, dampaknya terhadap investasi nanti. Bagaimana penegakan hukum yang hancur parah seperti ini? Bukti rekayasa yang dilakukan oleh Mabes Polri. Karena Muhammad Nur Al-Azhar saat itu Kepala Subdit Forensik Digital, Komputer Forensik Mabes Polri, dan dia sekarang naik pangkat kau buat jadi Sespus Lapor, Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Bayangkan manusia jahat, biadab, iblis seperti itu bisa naik pangkat di jajaran institusi kalian, yang semuanya kalian sudah manusia rusak. Kok bisa manusia sampah seperti itu jadi naik jabatan? Ya, harusnya Kapolri ini mengakui, ya, kami telah melakukan rekayasa atas nama Mabes Polri. Kami siap menerima hukuman dari rakyat. Kami minta maaf. Ini buktinya. Kami tangkap Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Harimanrianto. Kau periksa juga Kapolri, kenapa itu Nur Samran Subandi bisa, seorang katanya dokter, menghitung mundur waktu aja salah. Dokter apaan itu? Ya, Laboratorium Toksikologi Mabes Polri menghitung mundur waktu saja harusnya 16.20 jadi 16.39. Ya, menghitung mundur anak SD aja, itu soal anak SD itu kok bisa salah? Periksa dia itu, Nur Samran Subandi. Apakah memang kesalahan murni atau memang rekayasa? Dicocok-cocokkan ke waktu tangan Jessica di animasi Muhammad Nur Al-Azhar. Itu kau periksa itu mengatasnamakan Laboratorium Toksikologi Mabes Polri itu orang. Gila nggak itu? Ya, bangsa yang besar seperti ini, Laboratorium Toksikologi hitung mundur salah. Udah gitu pakai Excel, mengaku scientific crime investigation. Udah gitu juga model matematika penguraian sianida pakai kuadratik, parabolik terbuka. Apa nggak bodoh semua kalian di Mabes Polri itu?
Ya, penguraian cyanida pakai parabolik terbuka. Soal anak SMP aja itu pun udah salah itu, penguraian cyanida pakai parabolik terbuka, sinusoidal. Bukan sinusoidal ya, parabolik terbuka. Persamaan kuadratik komponen AX kuadrat tambah BX tambah C, A-nya positif maka dia akan naik terus. Kalau A-nya positif gimana gitu? Parah sekali. Kapolri juga harus memeriksa itu Imade Agus Gelgel. Dari mana dia bisa punya kesimpulan error 0,1% atau keakuratan 99,9%? Mana bukti numeriknya? Klaimnya itu karena data dia cuma 6 sampel. Tidak ada metode satupun di dunia ini 6 sampel diakui keakuratan 0,1%, error 0,1%, 99,9%. Karena waktu saya minta di email bukti numeriknya, tidak bisa dia berikan itu karena tidak pernah ada. Yang dia berikan hanya adalah bukan keakuratan, ya, bukan keakuratan berdasarkan data pengujian, tetapi data pelatihan. Yang dia klaim 99,9% itu adalah korelasi, self correlation, output dari model terhadap data pelatihan. Ya iyalah, pelajaran S1 juga sudah tahu itu salah. Kenapa? Itu bukan terhadap data pengujian, tetapi data pelatihan. Mana ada di dunia ini 6 sampel mengaku error 0,1%? Cuma Imade Agus Gelgel itu aja. Ya. Memalukan. Ya. Sekarang profesor, tetapi tidak pernah melakukan uji validasi, uji terhadap data data pengujian, mengklaim 99,9%. Itu kan penipuan di persidangan. Ya. Keakuratan 0,1%, data cuma 6 cuplik, 6 sampel. Pakai metode apa dia? Cuma pakai metode regresi saja, mana mungkin dapat keakuratan 0,1%. 6 sampel, tidak ada data validasi, tidak ada data pengujian, tidak ada bukti numerik dia mendapatkan itu. Cuma mengatakan dari software yang saya gunakan pada saat dokter segini. Dari software apa? Mana bukti numeriknya? Yang dia tampilkan adalah korelasi. Korelasi itu artinya keakuratan terhadap data pelatihan, output model dia terhadap data pelatihan. Itu bukan terhadap data uji. Dia tidak punya data uji. Dari 6 itu berapa data uji dia? Cuma 6 sampel. Ini kan penipuan di persidangan ini, Imade Agus Gelgel ini. Saya minta di email, tidak berani dia menunjukkan bukti numerik, metode apa yang Anda lakukan, regresi apa. Karena di persidangan dia katakan pakai regresi, ya, metode yang cukup klasik itu. Mana mungkin dapat 0,1% error. Ya. Toksikolog ini yang berdua ini cuma mencocok-cocokkan terhadap waktu animasi tangan Jessica yang dilakukan oleh Muhammad Noah Lazar. Luar biasa Indonesia ini, ya. Kalau kayak gini persidangan dipanggil ahli yang bisa mencocok-cocokkan, ahli A, ahli B, tanpa bertanggung jawab membuktikannya. Bagaimana ini? Dia bisa semua kita masuk penjara kalau seperti Imade Agus Gelgel ini semua ahlinya. Mana buktinya? Coba tunjukkan Imade Agus Gelgel. 6 sampel. Jangan 0,99, ya, koefisien korelasi yang Anda kasih sama saya. Itu koefisien korelasi itu terhadap data pelatihan, bukan data pengujian. Anda mengklaim output keakuratan 0,1% error. Luar biasa Anda Imade Agus Gelgel ini, ya. Profesor tapi tidak bertanggung jawab. Mana bukti numeriknya? Profesor apa Anda ini? Coba Anda paperkan itu, tulis dulu dalam bentuk paper atau ya 1-2 halaman uji numerik terhadap klaimmu itu, biar ditertawakan orang kan. Pengujian model matematika tidak sesederhana itu. Ya, saya juga ketika disertasi saya menggunakan pemodelan apa itu pangkat 3 ya untuk elliptic cube itu kriptografi. Jadi berbicara semua dokter pasti itu bicara model matematika untuk yang sains dan engineering. Jadi bukan Anda yang tahu ya, tapi jangan pernah Anda mencoba-coba untuk klaim 0,1% dari data 6 sampel yang semua dipakai untuk data pelatihan.
Data validasi dan data pengujian tidak ada. Itu kan kebohongan itu. Hanya karena mentang-mentang hakim tidak pernah tahu tentang itu, pengacara, jaksa. Jadi Anda terlihat pintar di depan orang tidak tahu. Coba itu bawa di seminar model Anda itu, biar kita kuliti. Saya akan datang ke Udayana kalau Anda mau ini ya, mau menyeminarkan itu, membuktikan itu secara numerik. Saya tantang Anda, Nur Samran Imade Agus Gelgel. Ya, buktikan dulu atau buat video bukti numerik itu. Ya, jangan petentang-petenteng Anda itu. Ya, berikutnya juga kepada Jaksa Agung, ya. Sebelum PK ini berbesar hati, periksa, tangkap, pidanakan itu para jaksa-jaksa pengkhianat rakyat. Ketuanya mulai Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Karvalu, Haribowo, Malen Wubung, Wahyu Oktavian ditangkap, pidanakan. Bagaimana mereka memperlakukan barang bukti berubah-ubah, kerjasama dengan Tito Karnavian, Krisnamurti, ya. Mengubah-ubah barang bukti digital. Jangan beralasan lagi kami tidak tahu kalian dan kerjasama. Ya, pasal 340 KUHP. Apalagi nih Ardhito Muardi, malah kalian buat naik jabatan dan Haribowo. Ini kan pengkhianatan terhadap rakyat. Ya. Anda Jaksa Agung tinggal 2 bulan lagi juga berkuasa. Setelah itu tidak dikenal oleh siapapun, kecuali Anda melakukan pembersihan besar-besaran. Kalau tidak, ya sama seperti Jaksa Agung lainnya, unheard of, ya, unknown. Ya, karena tidak pernah ada jasanya untuk rakyat. Ya, cuma tanda tangan aja duduk di jabatannya sana. Ya. Tapi kalau Anda mau bersikeras, ayolah kita sidang PK kan. Mudah-mudahan secepatnya ini dalam bulan-bulan ini atau bulan depan. Ya. Biar kita bongkar kebobrokan para jaksamu. Kebobrokan. Ya. Menangani barang bukti digital dengan semena-mena, menipu di persidangan, katanya tidak mengubah atau menyentuh barang bukti digital itu. Sandi Handika itu mulutnya itu, ya, sok paling hebat, ya. Hanya karena mentang-mentang di pengadilan yang hakimnya pro sama dia, ya hebatlah, siapapun bisa itu. Ya. Jadi itulah pesan saya kepada Jaksa Agung. Ya, kalau ini tidak mau dipermalukan, ya bongkar, pidanakan, pecat mereka dan minta maaf. Benahi ini, karena ketiga institusi kalian yang membuat kotoran ini, mulai dari polisi, jaksa, sama hakim, membuat putusan yang berdasarkan perkara. Kotoran ini kalian yang buat, kalian bersihkan. Ya, rekayasa ini kalian yang berbuat, 3 institusi ini bersihkan, minta maaf sama rakyat. Ya, sebelum PK ini dimulai. Tapi kalau kalian masih bersikeras, mudah-mudahanlah nanti media internasional meliput betapa barbar, brutal dan biadabnya kalian, ya. Rakyat akan tahu betapa barbar, brutal dan biadabnya kalian. Saya sudah lapor juga Komisi Kejaksaan, Kapolri, Mahkamah Agung juga, Komisi Yudisial. Tetapi seolah-olah kalian tidak butuh rakyat, padahal tiap bulan gajimu dari rakyat, gaji kalian semua itu. Ya, kami bayar pajak 11% untuk kalian. Dulu tenang di AC, makan, main golf, kafe, itu semua dari rakyat itu. Rumah dinas kalian. Ya, terakhir pesan saya sama Kapolri, ya, periksa itu Nur Samran Subandi, samping yang lain. Dan siapa itu? Imade Agus Gelgel. Jangan dia itu bungkam dia seolah-olah apa yang klaim dia di persidangan error 0,1% itu menjadi kebenaran, ya. Saintifik itu harus bisa diuji publik, Imade Agus Gelgel, ya. Saintifik klaimmu itu 0,1% error harus bisa diuji oleh publik. Tunjukkan bukti numeriknya. Metode apa kau buat? 6 sampel bisa 0,1% error. Jangan macam-macam Anda, ya. Hanya karena Anda doktor, profesor, tidak mengenal itu. Dalam dunia saintifik, dalam dunia sains, semua harus bisa diuji oleh publik kebenarannya, ya. Lakukan seminar di universitasmu, biar kami tonton dari mana Anda dapat uji numerik. Buat program komputer kalau bisa, ya. Suruh rekan sejawat di sana untuk membuktikannya.
Jangan mengklaim 0,1%. Apa yang Anda tampilkan itu cuma set correlation, korelasi diri. Ya, artinya apa? Ya, output model terhadap data pelatihan itu sih bukan error itu. Error pelatihan itu ada 3. Gus Gel ya. Error pelatihan, error validasi, dan error pengujian. Itu model matematika yang benar. Anda masih pada fase 1. Tidak bisa itu klaim 0,1%, dan Anda akan ditertawakan dunia. Bagaimana 6 sampel mengaku, ya, yang ribuan sampel aja, ya, Gus Gel belum tentu 0,1% error, biar Anda tahu. Walaupun 1000 sampel, apalagi ini cuma 6 sampel, Anda tahu overfitting, underfitting dalam pemodelan matematika. Ya. Parah Anda ini ya, diminta untuk membuktikan numerik di email kayak nggak mau tahu Anda ini. Padahal akibat metode regresi abal-abal Anda itu masuk orang ke penjara dan dipercaya oleh publik. Ya, metode regresi abal-abal, ya, cuma klaim seperti itu. Parah Anda ini. Oke pemirsa, sekian dulu ya. Terakhir, selamat bebas bersyarat pada Jessica. Ya, karena ini komplotan ini semua sudah ya, sistemik. Ya, ada ahli abal-abal, ya, ada saksi ahli forensik penipu, prekayasa, ada jaksa pengkhianat, penipu. Pokoknya busuk sekali semua mereka ini ya. Ya mungkin dapat proyek atau apa ya, selain jabatan itu para ahli-ahli abal-abal itu. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Mereka